Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan analisis infografis RDKB September 2022 dari OJK untuk mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Okvina Ruth Gabriela Tampu Bolon dengan NIM 240201020895 dari Prodi Manajemen kelas MJ 201 Universitas Cyber Asia. Baik, adapun yang dianalisis di dalam pertemuan kali ini yaitu adalah mengenai kondisi pasar modal di Indonesia, kondisi perbankan di Indonesia, kondisi industri non-keuangan, kebijakan OJK di sektor keuangan, program edukasi dan perlindungan konsumen, dan kebijakan OJK di sektor jasa keuangan. Baik, yang pertama yaitu bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Infografis tahun 2022 dari OJK tersebut menyatakan bahwa kondisi pasar modal di Indonesia yang pertama kita analisis dari sisi pertumbuhan indeks saham. Memang naik turunnya IHSG itu menjadi sebuah alat ukur penting untuk melihat bagaimana kondisi perekonomian di sebuah negara ataupun penting bagi investor dan juga para pembuat kebijakan dalam melihat kesehatan pasar di Indonesia. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa ada pertumbuhan IHSG sebesar 4,09%, yang artinya ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap prospek emiten dan juga kondisi ekonomi secara umum. Artinya semakin naik IHSG, maka hal itu menunjukkan perkembangan yang semakin positif bagi kondisi perekonomian negara. Kemudian yaitu pertumbuhan jumlah investor. Terjadi lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68% dengan jumlah investor 10,31 juta. Hal ini merepresentasikan semakin banyak masyarakat yang mulai berpartisipasi dan percaya kepada ekonomi pasar Indonesia dan kemudian terjun langsung ke dalam kegiatan investasi. Sehingga secara umum dari dua indikator ini tadi, kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut dalam kondisi yang stabil. Kemudian jika kita melihat indikator berikutnya dari penghimpunan dana, terjadi peningkatan penghimpunan dana menjadi 267,731. Hal ini mengartikan adanya peningkatan jumlah dana perusahaan yang menunjukkan semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaannya. Ini artinya semakin banyak investor yang mau menanamkan modalnya untuk digunakan dalam siklus berusaha, mencerminkan ekosistem pasar yang kemudian pertumbuhan emiten baru di dalam infografis tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat 71 emiten baru dan ini merupakan rekor tertinggi dalam peningkatan jumlah emiten baru. Artinya pasar modal Indonesia semakin dipercaya sebagai sumber pembiayaan dan juga investasi. Nah, jikalau tadi kita sudah menyimpulkan dari indikator-indikator tadi bahwa kondisi saat ini adalah stabil, maka data kondisi infografis tadi juga didukung dengan data tambahan dari Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa kapitalisasi pasar pada 2 Desember 2022 itu mencapai 9.509 triliun atau naik 15,2% dibanding tahun 2021. Dan untuk market cap-nya juga menembus rekor pada tanggal 27 Desember 2020. Hal ini semakin mendukung kesimpulan kita tadi bahwa kondisi perekonomian dalam kondisi stabil dan bahkan menunjukkan peningkatan yang positif. Data tambahannya juga data dari Bursa Efek Indonesia mengenai frekuensi transaksi harian mencapai kenaikan 1,31 juta kali transaksi atau naik 1,1% dibanding tahun 2021. Dan ini merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan bursa di kawasan ASEAN sepanjang 4 tahun terakhir. Nah, kesimpulannya atau summary-nya adalah sebagai berikut. Kita melihat kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 itu pertumbuhan sahamnya naik yang merepresentasikan peningkatan terhadap kondisi ekonomi dan prospek emiten. Pertumbuhan investornya naik, artinya semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam ekonomi. Kemudian pertumbuhan penghimpunan dana juga naik, ekosistem pasar yang aktif artinya.
Kemudian indeks saham juga naik, yaitu pasar modal Indonesia semakin dipercaya. Sehingga inilah yang menyatakan secara global terkait peningkatan-peningkatan yang terjadi pada pasar modal dan ekonomi secara global. Bahkan di tahun 2022 ini juga ada beberapa rekor yang tadi sudah disebutkan dan ini mencerminkan pengaruh yang cukup positif. Bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut untuk kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerja. Baik, hal ini akan kita ulas satu persatu. Untuk pertumbuhan kredit perbankan, di infografis tersebut menyatakan adanya peningkatan sebesar 11,16%. Nah, ini menunjukkan adanya peningkatan yang komposisinya adalah kredit investasi. Tumbuh 11,27%, kredit modal kerja tumbuh 9,10, dan kredit konsumsi 13,15. Ini merepresentasikan pertumbuhan kredit yang cukup besar di aktivitas ekonomi. Sektor realnya mulai bergerak, kita lihat di situ ada kredit modal tumbuh, kredit investasi tumbuh, dan juga mencerminkan ke tingkat kepercayaan masyarakat kembali untuk memulai usaha yang sudah mulai timbul. Kemudian yaitu pertumbuhan dana pihak ketiganya cukup signifikan juga meskipun setiap bulannya selalu juga mengalami kenaikan, tapi pertumbuhan yang sangat signifikan itu terjadi di bulan November. Adapun kenaikan sebesar 8,78% memang tidak setinggi kenaikan kredit. Namun hal ini merepresentasikan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan sebab DPK adalah uang simpanan dari nasabah yang dititipkan ke bank menjadi sumber operasional perbankan. Kemudian dari aspek CAR atau capital adequacy ratio yang mengukur kekuatan permodalan untuk menutup risiko kegagalan, rasio ini menyatakan bahwa kalau dia semakin tinggi maka semakin naik. Nilai CAR yang di data infografis tersebut ditunjukkan 25%, sedangkan batas minimumnya adalah 8%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perbankan Indonesia secara umum ini cukup kuat. Karena CAR tadi adalah berfungsi untuk mengukur kekuatan permodalan mengatasi kegagalan. Kemudian rasio AL atau DPK-nya, aset liquid terhadap dana pihak ketiganya, yang mengukur likuiditas bank, ini menunjukkan posisi yang juga baik adanya peningkatan AL atau DPK dari infografis tersebut. Rasio ini kalau misalnya dia semakin tinggi, maka semakin kuat atau semakin liquid perbankannya. Sehingga kalau dia meningkat artinya semakin baik posisi. Kemudian AL atau NCD, aset liquid terhadap non-core deposit, ini untuk mengukur seberapa siap bank menghadapi penarikan dana secara besar-besaran apabila ada sesuatu hal yang tidak stabil. Artinya kalau semakin tinggi rasionya, artinya semakin aman posisi banknya karena dia semakin liquid. Kemudian untuk NPL gross-nya, rasio yang menggambarkan kredit bermasalah terhadap kredit disalurkan perbankannya, di sini ada batasannya. Jika di bawah 5%, maka likuiditas kreditnya masih dinilai sehat. Jadi memang kalau NPL gross ini tidak boleh tinggi, tidak boleh di atas 5%, karena ini menunjukkan rasio kredit bermasalah yang ada di perbankan. Kemudian untuk NIM, net interest margin-nya, rasio mengukur kemampuan menghasilkan pendapatan bunga bersih, ini di tahun 2022 cukup stabil meskipun ada penurunan, tapi penurunannya itu tidak signifikan dan masih dapat dikategorikan baik. Untuk ROA-nya, return on asset-nya untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, standar minimalnya memang 1,5%. Dan di tahun 2022, ROA-nya itu berada di 2,47. Kemampuan ROA-nya. Kemudian untuk PDN, pendapatan domestik neto, rasio mengukur pendapatan bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional perbankan, ini juga terlihat meningkat dan mencerminkan kondisi yang baik. Kita bisa lihat kesimpulan dari gambar ini bahwa CAR, ALDPK, NPL gross, ROA, PDN memang didominasi dengan kenaikan untuk hal yang positif. Namun jikalaupun ada penurunan secara umum itu tidak signifikan dan masih berada dalam rasio-rasio yang aman dan di bawah batas. Dan dapat disimpulkan rasio kinerja perbankan ini menunjukkan hal yang positif karena tadi
seperti CAR yang harusnya semakin naik semakin baik, maka di dalam rasio keuangan ini perbankan menunjukkan hasil yang positif. Nah, ada pun data tambahan untuk mendukung infografis tersebut adalah di tahun 2022 perkembangan kredit secara kurun waktu secara umum mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan di bulan April ke Mei, tapi penurunan tersebut tidak signifikan. Hal ini memberikan informasi bahwa BPR telah berperan besar dalam program pembiayaan dan artinya eh, masyarakat semakin percaya untuk melakukan kredit untuk pengembangan atau pembangunan usaha. Sedangkan untuk DPK hampir sama dengan BPR atau perkembangan kredit, ini juga menunjukkan peningkatan walaupun penurunan, tapi hal ini masih menunjukkan stabilitasnya. Kemudian yang ketiga yaitu yang C, bagian C, bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, kita bisa melihat adanya pertumbuhan yang signifikan di non-perbankan seperti outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan juga fintech seperti peer-to-peer dan lain-lain. Industri non perbankan juga pergerakannya cukup stabil meskipun mengalami sedikit penurunan seperti gearing ratio, namun hal ini masih kita dapat kategorikan sebagai kondisi yang stabil. Adapun data tambahannya adalah dari laman resmi OJK, jumlah entitas IKNB bertambah dan juga aset industri keuangan dan non-bank yang mengalami peningkatan. Kemudian juga industri keuangan non-bank di Indonesia seperti perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan modal ventura, seluruhnya juga hampir seluruhnya mengalami peningkatan. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan OJK di sektor jasa keuangan di tahun 2022. Secara umum, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan 2022 ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan, meningkatkan dukungan, dan tentunya pemulihan ekonomi. Ada 3 lini atau 3 hal yang menjadi fokus OJK di tahun 2022. Ya, pertama yaitu langkah preventifnya, memitigasi resiko, peningkatan literasi, dan juga langkah aktifnya OJK terlibat langsung dalam program kebijakannya seperti insentif, dukungan di beberapa sektor, dan lain-lain. Kemudian support system, yaitu pengawasan, upaya enforcement, penegakan hukum, dan lain-lain. Baik, yang kelima yaitu opini mengenai program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022. Program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 ini sudah terlaksana dengan baik dan juga masif, menyeluruh karena menggunakan beragam metode secara daring, luring, dan juga tatap muka. Nah, adapun kegiatan yang dilaksanakan juga cukup banyak, pesertanya juga sudah cukup banyak, dan ini mengindikasikan antusiasme dari masyarakat menyambut program ini tadi. Sehingga kesimpulannya adalah program ini sudah sangat tepat dan sudah menunjukkan adanya antusias sambutan baik dari masyarakat untuk membuat pertumbuhan pasar modal dan juga industri keuangan yang uh, diharapkan semakin bertumbuh saat pasca pemulihan COVID-19. Besarnya jumlah kegiatan juga dan jumlah peserta juga menjadikan program ini sebagai program unggul untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di tahun 2022. Adapun data tambahannya mendukung data dari BPS menunjukkan bahwa literasi keuangan Indonesia tahun 2023 mencapai 65,43%. Sementara indeks inklusi keuangannya berada di level 75% indeks inklusi keuangannya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin melek dan ini dapat kita simpulkan keberhasilan di program di tahun 2020. Baik, berikutnya opini terkait kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Opininya yaitu seluruh kebijakan OJK di tahun 2022 ini sudah dilaksanakan dengan baik dan melibatkan seluruh lini, sebagaimana di poin C yang sudah kita bahas. Program dibuat juga sudah terukur, masif, dan juga kita bisa bilang itu berhasil karena tadi kita lihat data dari BPS, peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan. Dan juga menurut saya OJK sudah berhasil membuat stabilitas pertumbuhan ekonomi. Terbukti dengan program-program yang dibuat terjun langsung dari OJK itu melihat membuat
kondisi sektor perbankan, non-perbankan, dan juga pertumbuhan pasar modal itu bertumbuh stabil dan juga bertumbuh positif. Nah, data tambahan yang mendukungnya adalah selama tahun 2022 OJK bahkan OJK juga turun langsung nih untuk upaya hukum penyidikan terhadap pelanggaran pidana sektor jasa keuangan dan sebanyak 20 perkara sebagai bukti bahwa OJK berkomitmen melindungi konsumen. Oleh karena itu, seluruh program yang dibuat OJK sudah sangat menyeluruh, sudah sangat merupakan langkah yang proaktif dan ternyata terbukti berimplikasi positif terhadap kondisi perekonomian secara global di Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.